Saya undang tentu saja sahabatku yang keren, Habib Rizik Syihab. Juga sayang sekali beliau menolak untuk hadir. Katanya dengan alasan, Rhoma Irama nggak netral. Kenapa nggak netral? Karena Rhoma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan bendera bla 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 bla. Nah, begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Nah, begitu saya selidiki ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab, saudara. Wah, dapat panji lagi bendera. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ente nih, fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Itu namanya penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi ente nggak usah ngeliat ke situ, Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang, Beb. Nah, ente bohong nih. Tapi ane maafin ente, Beb. Ane cinta antum. Kalau orang sudah berpihak, tidak objektif. Nggak bisa. Orang kalau mengundang di podcast, ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak. Datang aja, Beb. Nanti bawa tuh jaket FPI, ame jaket Robito Alawi aneh pakai. Oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang, Beb. Maka itu saya usulkan ke Robito, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya. Apalagi saya, saudara. Nah, jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang. Siapa lu? Nah, kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Nah, karena antum nggak datang, Beb, ini saya ngundang lagi nih Kiai Imaduddin untuk mengklarifikasi berbagai macam isu di luar sana. Yang antum juga kan pernah bilang bahwa tesis itu Kiai Imad itu bukan tesis. Kalau tesis itu harus diuji di universitas. Nah, ini aneh tanyakan kepada beliau. Jangan bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin, saudara. Itu bahasa jelek. Itu bahasa yang bisa merusak silaturahim. Itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Sekali lagi kepada sahabatku nih Habib Rizik Syihab. Masya Allah, itu udah fitnah aneh nih, Beb. Maksudnya begini, Beb. Ini kan yang namanya forum ini. Ternyata forum satu-satunya ya. Podcast satu-satunya. Mungkin ada yang lain saya nggak tahu. Yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Saya sudah sediakan. Kapan, Ji? Kalau ente mau, sebutkan aja waktunya kapan. Kita makan siang bareng. Kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja, Anda siap untuk jawab. Jadi ada mengatakan Rhoma Irama itu seniman. Dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab. Udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul, saudara. Yang nggak ngerti nasab, bicara nasab. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya, kapan lu belajar nasab? Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Nah, tolong yang dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Saudara udah yang aneh-aneh, ada lagi yang bisa ngomong mesemut. Gue juga bisa ngomong membotol. Lu nggak paham gue ngomong membotol. Astagfirullahaladzim, benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita pada nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Makanya saya undanglah Gus Romel, saya undanglah Habib Taufik sebagai Ketua Rabito Alawiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik, bahkan saya sudah mengundang Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai one team press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya, tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin, saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan diikutin yang begitu, saudara. Nggak boleh. Nah, jadi dengan
undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra, untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia siapa ini Mbak Alwi ini. Kalau turunan Nabi kita cintai habis, kalau bukan kita cintai juga, tapi bukan sebagai surya. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif. Ini sudah terang benderang bahwa dari 3 aspek ilmu ini kan, penelitian, sejarah, ilmu nasab, tes DNA, kemudian filologi, ini 3 ini sudah dinyatakan mustahil keturunan Nabi. Nah, jangan nanti saudara akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Nah, kalau sudah ada berita yang seperti ini meluas tanpa ada yang bisa mengcounternya, wajib kaum Ba'alawi ini merenung karena berat ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah. Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang bertengkar, berselisih setelah datang keterangan yang nyata. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Dan untuk mereka yang seperti itu akan Allah timpakan azab yang berat. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan. Dia menyampaikan bahwa Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya nggak sebut namanya, saudara. Saya bantah, jangan bilang Ba'alwi ini karena nih geng-geng begal nasab, saudara. Mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Begitu, Masya Allah, Habib-Habibku. Karena kalau ente kekeh, setelah ente tahu setelah ilmiah, ancamannya dari Allah ngeri. Allah ngeri, adzabun azim. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Man da'a ila ghairi abi, fahuwa ya'lam al-jannatu haram." Barang siapa yang mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya dan dia tahu, apakah lagi ini mengaku kepada Nabi Rasulullah SAW. Saya ini Ba'alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Ba'alwi dan banyak dari kalangan kiai, saudara. Keluarga besar saya Ba'alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, hei, ente keluarga Nabi boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada, saudara. Tapi dia tahu, dia tetap kekeh mengakui saya keturunan Nabi. Padahal terang benderang keturunan Nabi, maka surga haram. Saya rasa ini harus direnungkan oleh teman-teman dari Ba'alawi ya. Bang Haji Roma Irama sudah terlalu jauh. Jadi ya jangan salahkan. Kalau saya mengusulkan Robito tidak usah datang. Saya larang, saya punya menantu Habib Hanif ataupun mantu-mantu saya yang lainnya untuk menerima undangan podcast bersama Bang Haji Roma tentang nasab. Enggak. Jangan, karena dia sudah berpihak. Dia sudah ada di kelompok seberang sana, saudara. Nah, kalau sudah berpihak berada di kelompok seberang sana, ya saya minta maaf. Kita tidak lagi di barisan yang sama. Itu daripada baca-baca begitu lama, udah istikharah aja dah para kiai itu. Usolli sunnatal istikharati raq'atan lillahi ta'ala, khusus untuk mendapatkan apa namanya itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ba'alawi ini merupakan keturunan Nabi atau bukan? Saya yakin